Shalom umat Victory, jemaat berkemenangannya Tuhan. Jumpa lagi di Victorious Devotion pagi ini. Dan sebelum kita mau bersaat teduh, ayo kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan limpahnya kasih sayang Tuhan. Tuhan terus membanjiri kami dengan cinta, dengan kasih, dengan penyertaan, pertolongan. Kami ada sampai pagi ini. Yakin dan percaya, menyadari semua karena Tuhan. Tuhan, terima kasih dan pimpin kami untuk merenungkan kebenaran firman pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, adik-adik teens yang luar biasa, terus setia dalam kasih setia, dalam kebenaran firman, mau terus merenungkan, mau terus bersaat teduh bersama dengan Victorious Devotion. Senang sekali melihat kolom komentar makin ramai, makin saling memberkati satu dengan yang lain. Ayo terus kita bersaat teduh. Pagi ini kita masuk dalam satu kebenaran firman yang mengajarkan kita tentang satu judul, membangun hidup dalam doa. Apa pentingnya membangun hidup dalam doa, dalam berani hidup benar di tengah dunia yang tercemar, dan untuk benar-benar menghidupi tema kita di 2024. Apa itu? Barang siapa menang. Haleluya. Ada dua nats Alkitab yang saya coba bawa pagi ini dalam renungan kita. Yang pertama Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini ayat yang sangat singkat, yang pasti nggak asing, pasti familiar di telinga kita. Apa itu? Tetaplah berdoa. Singkat, pendek sekali, gampang mengucapkannya. Tapi untuk membangun hidup dalam doa butuh effort, ya, butuh perjuangan, butuh ketekunan, konsistensi, dan butuh komitmen yang luar biasa dalam hidup kita. Pagi ini saya mengajak kita merenungkan satu judul, membangun hidup dalam doa. Saudara yang kekasih, doa adalah satu hal yang sangat penting, sangat fundamental di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Doa seringkali dibilang doa adalah nafas kehidupan kita orang percaya. Doa kita berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah kekasih jiwa kita. Doa adalah alat atau sarana untuk kita ngobrol sama Tuhan kita, sama Yesus yang kita cintai. Doa nggak cuma satu arah, tapi doa juga mendengar suara Tuhan. Doa adalah wadah untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah yang kita percayai sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Doa dikatakan tadi disertai rasa syukur. Doa bukan menggerutu, doa bukan mengemis saja, doa bukan meminta, doa bukan memaksa, tapi doa yang dipenuhi rasa syukur. Itu yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita untuk tetap berdoa itu diingatkan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dan dalam kehidupan kita ada poin penting dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengajak kita semua merenungkan paling tidak 3 poin renungan untuk pagi hari ini. Yang pertama, doa mengatasi kekhawatiran. Wow, luar biasa. Siapa hari-hari ini yang hidup di tengah dunia zaman ini yang tidak memiliki kekhawatiran? Maka dia paling kuat, saya rasa. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki kekhawatiran dalam hidup ini, itu pun wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar kalau kekhawatiran itu membuat saudara tidak mampu bergerak, tidak mampu melangkah, tidak mampu melangkahkan setapak saja langkah dalam hidup saudara. Oleh sebab itu kita belajar pagi ini bagaimana doa. Yang pertama, doa mengatasi kekhawatiran.
Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi berkata, kita seringkali merasa terbebani oleh berbagai macam kekhawatiran, oleh berbagai macam ketakutan di dunia ini. Ada kekhawatiran dari sisi finansial, ada kekhawatiran dari sisi kesehatan, ada kekhawatiran dari sisi pekerjaan, aktivitas kita, sosial, dan lain sebagainya. Namun, firman Tuhan pagi ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara untuk tidak dikuasai kekhawatiran. Kekhawatiran ada, betul. Saya percaya, saya bisa mengakui kekhawatiran itu ada. Tapi diingatkan agar kekhawatiran tidak menghimpit, tidak membuat saudara stuck, tidak menguasai saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk itu, untuk tidak dikuasai kekhawatiran. Sebaliknya, kita diminta untuk datang kepada Tuhan tatkala kita memiliki kekhawatiran. Kita datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat doa-doa yang kita sampaikan kekhawatiran kita. Tuhan, dalam pekerjaan berat sekali, begitu sulit Tuhan. Dari sisi finansial, Tuhan, luar biasa himpitan. Tuhan, kesehatan saya terganggu. Tuhan, tensi mulai tinggi. Tuhan, gula darah meningkat. Tuhan, fungsi ginjal. Tuhan, ada autoimun. Tuhan, saya mengidap kanker. Tuhan, banyak hal. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan sertai itu semua dengan ucapan syukur. Doa adalah cara kita melepaskan beban yang kita rasa kita pikul begitu berat, begitu luar biasa. Kita mau bawa di bawah kaki Tuhan, di bawah salibnya yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Haleluya. Saya mengalami juga kekhawatiran yang luar biasa dalam sakit penyakit. Tapi saya berkata bahwa hal yang menjadi sepele bagi Tuhan, untuk Tuhan sembuhkan saya. Kenapa? Karena kehidupan kekal Tuhan janjikan. Apalah sebuah kesembuhan fisik. Tetapi kalaupun apapun yang terjadi dalam hidup saya, mukjizat adalah tatkala saya mau terima segala kedaulatan Tuhan. Yakin bahwa keputusan Tuhan dalam hidup saya adalah yang terbaik. Yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi Bapak Ibu, saudara sekalian pun sama demikian. Oleh sebab itu, ayo, saudara memiliki kekhawatiran yang mulai mengganggu kehidupan kerohanian, yang mulai mengganggu kehidupan mental saudara, yang mulai mengganggu aktivitas saudara. Pagi ini saya mengingatkan, datang, serahkan kepada Tuhan, sertai penyerahan itu dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang kedua, doa sebagai hubungan yang berkelanjutan dengan Tuhan. Doa itu hubungan yang berkelanjutan dengan Tuhan. Bukan sekedar doa ngomong. No, tapi terus berkesinambungan. Doa terus menerus. Oleh sebab itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Oleh sebab itu apa yang kita harus kerjakan? Setiap waktu kita berdoa. Dimanapun kita berada kita berdoa. Ada waktu-waktu khusus kita berdoa. Tetapi dimanapun saudara dan saya berada, saudara bisa menaikkan doa dengan ucapan syukur. Di kendaraan, dalam aktivitas saudara hari lepas hari, ibu rumah tangga lagi masak, lagi menyiapkan segala sesuatu untuk anak, untuk suami yang saudara kasih. Bapak-bapak lagi bekerja di proyek atau di kantor, dimanapun, terus bangun hubungan saudara dengan Tuhan lewat doa. Terus menerus, konsisten lewat doa hari lepas hari menjadi gaya hidup kita. Poin yang ketiga, doa menguatkan iman dan membawa kedamaian. Waktu kita berdoa, iman kita kuat. Kenapa? Karena kita ngobrol sama Sang Penjunan, kita ngobrol sama sumber kekuatan, kita ngobrol sama Dia yang mau menampung kekhawatiran saudara dan memberikan jawaban, memberikan solusi tepat pada waktunya. Saudara percaya, saudara memiliki kekuatan. Pengharapan akan Tuhan membuat kekuatan saudara baru hari lepas hari. Haleluya. Membawa kedamaian tatkala saudara sudah lagi nggak khawatir yang udah serahin, ada damai dalam hidup saudara. Simpulan dari ketiga poin ini adalah doa bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah anugerah yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Doa bukan kewajiban,
Jangan merasa doa kewajiban. Saudara, doa adalah komunikasi kita sama Tuhan. Kalau saudara lagi jatuh cinta, saudara lagi senang sama seseorang, saudara mau dekat sama dia, saudara nganterin kemanapun dia berada, itu bukan kewajiban, tapi happiness, kebahagiaan. Tatkala kita nganterin, kadang-kadang kita mungkin pikir, betul nggak? Oh, kasihan nih dia nganterin saya. Oh, kasihan nih dia meluangkan waktu. Oh, kasihan nih dia mengorbankan banyak hal untuk saya. Padahal orang yang mengorbankan waktu untuk orang yang dicintai, orang untuk kita, itu satu kebahagiaan bagi orang itu sendiri. Boleh tanya, boleh survei, dimanapun berada. Saya yakin dan percaya. Demikian pun dengan doa. Doa adalah kebahagiaan untuk kita ketemu dengan kekasih jiwa kita, Tuhan. Doa adalah kebahagiaan untuk kita bisa punya kehadiran bersama di satu tempat lewat doa-doa itu. Jadi mari kita mulai hidup dalam doa dan mengisi hidup dalam doa dan mengakhiri hari-hari kita juga lewat doa. Saya tutup dengan satu quotes sederhana saja. Doa adalah cara kita untuk melepaskan kekhawatiran dan percaya kepada Allah yang menjadi sumber solusi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan atas devotion ini membawa kami makin kuat dan kami mau hidup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, sampai jumpa dalam devotion selanjutnya. Shalom.